Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Haryati, SPMB, dosen jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya adalah Ketua Program Hibah Kolaboratif Mata Kuliah Manajemen Usaha Tani pada semester ganjil 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah atau praktikum yang dilaksanakan dengan menggunakan hibah kolaboratif. Manajemen Usaha Tani atau disingkat dengan MUT merupakan salah satu mata kuliah yang diampu dan dikoordinir dengan tim teaching dari Laboratorium Manajemen Produksi dan Operasi dalam Agribisnis jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum, di mana dalam kesempatan kali ini praktikum yang digunakan memilih program case study. Manajemen usaha tani secara rinci memberikan pembelajaran terkait dengan konsep dan praktek-praktek bagaimana petani sebagai manajer dalam usaha tani melakukan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan usaha tani. Terdapat 8 komponen dalam manajemen usaha tani pada hibah kolaboratif kali ini yang terdiri dari: pertama, ruang lingkup manajemen usaha tani; kedua, strategi manajemen usaha tani; yang ketiga, case study manajemen usaha tani yang terbagi menjadi 2, case study dengan BUMDes sebagai bagian dari usaha tani; yang kedua, manajemen usaha tani dengan case study petani dengan komoditas eksportir, kemudian diskusi kelompok dan dilakukan dengan online, dan juga adanya asistensi serta ujian akhir praktikum. Pembelajaran dirancang secara kolaboratif partisipatif dengan beragam bentuk pendekatan seperti partisipatif aktif mahasiswa, student case, project base, serta didukung dengan aktivitas lainnya seperti latihan menghitung, analisis kelayakan usaha tani, tanaman semusim, dan juga tanaman tahunan. Sejumlah keunggulan pembelajaran kolaboratif partisipatif dari praktikum manajemen usaha tani adalah: yang pertama, prestasi belajar lebih tinggi; yang kedua, pemahaman lebih mendalam; belajar lebih menyenangkan karena ditunjang dengan diskusi interaktif dan juga bantuan dari video pembelajaran; yang keempat, mengembangkan keterampilan kepemimpinan; yang kelima, meningkatkan sifat positif; yang keenam, mahasiswa memiliki kemampuan untuk tidak hanya memahami case study yang ada dalam manajemen usaha tani, tetapi juga mampu menganalisis dan mengambil kesimpulan secara sederhana terkait bagaimana cara mensolusikan sebuah permasalahan menjadi sesuatu yang menguntungkan petani. Yang ketujuh, pembelajaran secara inklusif. Kedelapan, para mahasiswa merasa saling memiliki. Dan kesembilan, mengembangkan keterampilan masa depan dan menggali potensi dan juga keinginan mahasiswa di bidang manajemen usaha tani. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjalankan peran dan fungsi sebagai manajer usaha tani yang mampu mengambil keputusan secara baik, dan juga diharapkan pembelajaran MUT ini mahasiswa siap terjun ke dunia kerja, terutama sebagai manajer usaha tani di era globalisasi. Terlebih dalam proses tersebut, diharapkan mereka dapat mampu mengambil kesimpulan seperti menetapkan biaya-biaya dalam usaha tani, pemasaran dalam usaha tani, dan juga bagaimana menghasilkan tanaman yang baik. Sehingga pembelajaran kolaboratif partisipatif jelas memberikan pengaruh yang positif pada pengembangan kualitas pembelajaran yang diterima oleh mahasiswa program studi agribisnis pada semester ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ewandi,
Di sini saya selaku asisten praktikum dari mata kuliah manajemen usaha tani. Selama pelaksanaan kegiatan praktikum 1 semester yang lalu, saya bersama teman-teman asisten melakukan kegiatan pembelajaran secara daring melalui Google Meet atau Zoom meeting 1 kali seminggu. Beberapa materi yang telah kami ajarkan antara lain berkaitan dengan manajemen usaha tani, manajemen keuangan dalam usaha tani, dan juga terkait dengan kelayakan usaha tani. Proses pembelajaran terlaksana dengan baik sampai akhir semester hingga praktikum selesai dilaksanakan. Adapun contoh materi pembelajaran manajemen usaha tani, antara lain kita mengenal adanya case study dalam manajemen keuangan usaha tani. Yang kedua yang dipelajari antara lain adalah case study terkait dengan analisis permasalahan dan solusi yang kita tawarkan terhadap pertanian dan permasalahannya saat ini. Halo, perkenalkan nama saya Asa. Saya sebagai mahasiswa praktikum manajemen usaha tani dalam kelas hibah partisipatif kolaboratif. Nah, selama saya mengikuti praktikum ini, saya mempelajari studi kasus isu-isu dalam manajemen usaha tani. Adapun hal-hal yang saya pelajari, yang pertama yaitu menganalisis usaha tani. Yang kedua, bagaimana sih kelayakan usaha tani, tanaman semusim dan tanaman tahunan. Selanjutnya, saya diajar untuk mempelajari studi kasus perusahaan dalam agribisnis dan menganalisis masalahnya lalu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang keempat adalah untuk mempelajari, menganalisis dan mengambil suatu kesimpulan pada laporan keuangan dalam manajemen usaha tani. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih kesan dan pesan saya? Kesan saya adalah saya merasa senang dan tentunya sangat terbantu dengan adanya kelas partisipasi kolaboratif ini. Karena saya akan terbantu dengan adanya study case, bagaimana cara mencari solusi dan bagaimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dan pesan saya adalah semoga kelas partisipasi kolaboratif ini tetap berlanjut untuk membantu praktikum dalam mempelajari manajemen usaha tani. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, untuk harapan dari seorang asisten praktikum terkait dengan mata kuliah manajemen usaha tani ini, semoga pelaksanaan kegiatan praktikum dapat berjalan dengan lancar ke depannya, walaupun pada tahun 2022 lalu mata kuliah ini dilaksanakan secara daring. Selain itu, dikhususkan kepada petani, mata kuliah ini mampu memberikan masukan ataupun rekomendasi terkait dengan case study yang pernah kita pelajari untuk diaplikasikan pada petani yang ada di lapangan, sehingga besar harapan kita untuk pelaksanaan ini lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan suatu usaha tani selain dipengaruhi oleh faktor alam, juga dipengaruhi oleh kemampuan petani dalam melaksanakan manajemen usaha tani. Jurusan Sosial Ekonomi memiliki visi dan misi mendukung pengembangan usaha tani melalui program kolaboratif mata kuliah manajemen usaha tani. Salah satu capaian pembelajaran pada program studi agribisnis adalah mahasiswa mengetahui, memahami, dan mampu menganalisis bisnis di bidang pertanian dengan baik. Mata kuliah manajemen usaha tani mendukung pencapaian ini dengan menerapkan metode partisipatif dan kolaboratif berbasis case study dalam kegiatan perkuliahan dan praktikum. Selama semester ganjil 2021-2022, pelaksanaan kelas kolaboratif telah membahas beberapa topik, yaitu pertama, teori produksi dan analisis fungsi produksi dalam usaha tani. 2. Analisis biaya, penerimaan, dan pendapatan usaha tani, tanaman semusim dan tahunan. Ketiga, perencanaan dan anggaran usaha tani. Keempat, faktor sosial ekonomi dalam usaha tani. Kelima, pemasaran dalam usaha tani. Case study yang dijalankan adalah studi pada Fox10 Company, sebuah perusahaan agribisnis yang menjalankan praktek manajemen agribisnis. Kami dapat melihat bahwa terdapat beberapa manfaat yang dirasakan oleh dosen dan mahasiswa. Bagi dosen, pendekatan ini dapat memberikan gambaran minat, kompetensi, serta kesungguhan dalam pembelajaran menganalisis bisnis berbasis usaha tani. Selain itu, dosen menjadi lebih kreatif untuk mencari
cara mengajar agar mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dosen juga dapat mengukur pemahaman mahasiswa karena dapat berdiskusi secara langsung dengan pihak terkait sebagai substansi bahan ajar. Bagi mahasiswa, pendekatan ini dapat menghasilkan individu yang lebih baik dan berkualitas melalui beberapa proses. Yang pertama, mahasiswa dapat merasakan bagaimana cara melakukan studi terhadap masa depan pertanian Indonesia dan praktek-praktek usaha tani yang dilakukan. Kedua, setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembahasan case study untuk menunjang timnya mendapatkan nilai yang maksimal sehingga termotivasi untuk belajar dan bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, setiap kelompok dapat menilai performa dari kelompok lain serta dapat melakukan evaluasi silang untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan penyelesaian masalah pada case study masing-masing kelompok. Yang keempat, melalui metode ini pula, mahasiswa dapat diharapkan mampu untuk menerapkan dan menghubungkan bidang keilmuan lain seperti manajemen pemasaran dan kemitraan usaha tani. Semoga program ini bermanfaat bagi peningkatan keterampilan dan kompetensi mahasiswa jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Terima kasih. Demikian testimoni saya sebagai Ketua Program Studi Agribisnis pada mata kuliah Manajemen Usaha Tani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universitas Brawijaya yang sudah memberikan kesempatan melalui program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.